Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Provinsi Api, tempat yang luas dan tak terbatas. Kedalaman padang rumput, tuan dan murid turun dari langit. Kamu harus tetap tenang. Anda pasti tidak bisa kehilangan kendali. Si Hao masih takut dia akan terlalu gelisah, langsung membuka peti mati perunggu. Melakukan hal ini dapat menyebabkan bahaya besar. Memimpin. Kata-kata Qi Daolin singkat, ekspresinya serius. Jubah dao emasnya berkibar-kibar. Seni surga ke-8 ke-9 beroperasi secara otomatis. Keduanya seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, memasuki kedalaman bumi, menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas dalam sekejap mata. Mereka menampilkan teknik gerakan bumi, tenggelam ke dalam bumi. Itu sangat tenang di bawah tanah dan sangat luas. Ini adalah gua besar tempat Si Hao memindahkan 3 peti mati dunia, dan tidak diketahui berapa li jauh di bawah tanah itu. Itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri jika mereka memegangnya di depan wajah mereka. Begitu mereka mendekat, bahkan rambut halus seseorang sekuat Qi Daolin berdiri tegak, rambut dan janggutnya bergerak. Jubah daonya mulai berkibar-kibar, dan dia meledak dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Ada bidang tak berbentuk yang diproduksi di sekitarnya, melindungi Si Hao dan dirinya sendiri di dalam. Dia menatap ke depan. Dunia bawah tanah terang benderang. Ada 9 kerangka berkilau tergeletak di bumi berantakan. Ada peti mati tembaga besar yang tertutup karat hijau. Itu tenang dan tenang. Itu benar-benar 3 peti mati dunia. Qi Daolin mengulurkan tangan yang gemetar, berjalan maju selangkah demi selangkah untuk menyentuhnya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Tenang. Si Hao mengingatkan. Pikirannya berantakan. Dia tidak berakhir dengan melukai Master Dao ini, kan? Qi Daolin berdiri di sana, ditutupi lapisan simbol, menerangi dunia bawah tanah ini. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. 9 kerangka naga putih bersih, peti mati tembaga kuno dan penuh dengan jejak usia. Keduanya bersama-sama membentuk pemandangan yang agak aneh. Suara pengorbanan kuno bisa terdengar samar-samar, tetapi sepertinya ada juga teriakan pembantaian tanpa akhir yang mengalir seperti gelombang laut. Si Hao terkejut. Ketika dia datang sebelumnya di masa lalu, tidak seperti ini. Mengapa ada jenis reaksi tidak teratur ini bahkan sebelum mereka melakukan kontak dengan peti mati perunggu? Orang yang berbeda menghasilkan adegan yang berbeda. Qi Daolin berbicara. Meskipun emosinya naik turun, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena gelisah. Seseorang dengan kultivasi yang mendalam seperti itu tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Di mana api misterius itu? Si Hao melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihatnya. Tuan, saat itu, demi mengejar peti mati 3 dunia, Anda akhirnya membuang hidup Anda juga, menyebabkan aula tertinggi jatuh. Hari ini, aku juga melihatnya. Qi Daolin berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata ini sendiri, berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Si Hao tidak terkejut. Dia telah lama mengantisipasi bahwa Dao Master dari Supreme Being Dao Rite adalah pewaris terakhir dari Supreme Hall. Warisan ini berdiri melawan istana abadi sejak zaman kuno. Tuan, Anda mengatakan sebelumnya bahwa peti mati tembaga sangat penting, berasal dari era kuno abadi, membawa berita penting, bahwa itu mungkin terkait dengan warisan kita. Itulah mengapa Anda selalu mencarinya,
ingin membukanya. Hari ini, saya berdiri di depannya, namun saya tidak tahu bagaimana mewujudkan impian Anda. Kata Qi Daolin. Si Hao merasa darahnya menjadi dingin. Dia buru-buru berkata, Tuan Dao, jangan bertindak gegabah. Anda kehilangan tuan Anda setelah melihat ini. Anda dapat memberi penghormatan kepada almarhum dan melihat apakah peti mati benar-benar memiliki jejak Master Dao tua, tetapi tidak boleh menempatkan diri Anda dalam bahaya. Seberapa kuatkah Master dari Supreme Being Dao Rite di masa lalu? Namun karena membuka peti mati ini, dia terluka parah, dan itulah sebabnya dia kemudian dibunuh setelah diserang oleh keberadaan kuno Istana Abadi dan beberapa lainnya. Saya secara alami mengerti. Qi Daolin mengangguk. Dia tidak akan membabi buta bertindak gegabah. Saat Qi Daolin semakin dekat, peti mati perunggu mulai bersinar, menjadi tembus pandang seperti batu giok. Itu berbeda dari sebelumnya, tampil sangat misterius, melepaskan aura abadi dan kuat. Semakin kuat yang mendekatinya, semakin besar pembalasan yang mereka hadapi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Mungkin hanya dengan melampaui titik kritis seseorang tidak akan takut pada gelombang kecemerlangan ini. Qi Daolin sangat terguncang. Bahkan seseorang seperti dia mulai gemetar saat dia mendekati peti mati tembaga. Dia merasa seolah-olah roh primordialnya sedang mendekati pedang surgawi, benar-benar menghadapi bahaya diretas. Betapa tangguhnya. Layak menjadi peti mati 3 dunia, salah satu benda suci yang telah diturunkan sejak era kuno abadi. Kata Qi Daolin. Teks tulang terjalin di sekitar seluruh tubuh Qi Daolin. Dia menampilkan seni surga 8/9, melapisi teknik yang berharga, menggabungkannya. Auranya segera menjadi luar biasa hebat. Di atas kepalanya, bintang-bintang besar berkelap-kelip satu demi satu, terhubung menjadi sebuah hamparan. Sungai-sungai bintang beriak keluar, seolah-olah dunia sedang terbuka. Di sekelilingnya, ada naga surgawi naik ke langit, tubuh mereka membentang di kubah surga. Ada tangisan Phoenix, menciptakan hamparan merah-merah, Pengs melebarkan sayap mereka, cahaya keemasan dalam puluhan ribu garis. Si Hao terguncang. Jenis kekuatan ini memang menakutkan. Menampilkan teknik seperti ini jelas lebih hebat dari sekadar menambahkan teknik bersama-sama. Namun, peti mati perunggu juga tidak biasa. Semua karat menghilang, dan semuanya menjadi seperti batu permata, berkilau dan transparan, melepaskan cahaya abadi yang membuat Qi Daolin terguncang. Apakah saya akan mengalami bencana? Aku akan hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti membimbing orang tua di sini adalah sebuah kesalahan. Itu terlalu kacau. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan mengikuti jalan menuju kehancuran saya sendiri. Qi Daolin mentransmisikan suara secara mental. Dia jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa, tiba-tiba bernapas dalam-dalam. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin hebat penindasan terhadap 3 peti mati dunia. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Teks-teks tulang di seluruh tubuhnya menyala, seni surga ke-8/9 ditampilkan ke puncaknya, dan baru kemudian dia bisa lebih dekat dan memasuki peti mati yang lebih besar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti mati yang lebih kecil. Ho! Qi Daolin sangat terguncang, batuk seteguk besar darah. Namun, dia masih tidak melepaskannya, dengan keras kepala dan tegas memutuskan untuk membuka peti mati. Tuan Dao, jangan memaksakan diri. Jika Anda ingin melihat ke dalam, saya akan membantu Anda membukanya. Melakukan ini terlalu berbahaya.
Si Hao berteriak dari belakang. Orang-orang di alam kultivasi yang berbeda akan melihat hal yang berbeda. Qi Daolin dengan kuat menggelengkan kepalanya. Hanya mereka yang berada di puncak yang bisa menjelajahi rahasia yang sebenarnya. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Namun, dia masih mengulurkan tangannya, mengangkat sudut. Pada saat ini, suara abadi Dao yang berharga meletus, berasal dari celah itu, mengguncang Qi Daolin hingga seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Dengan suara wah, darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Orang tua, cepat dan berhenti. Apakah Anda benar-benar ingin saya segera menjadi Master Dao? Si Hao berteriak keras. P. Seluruh tubuh Qi Daolin terbang keluar, ditolak oleh gelombang tekanan yang luar biasa. Dia diledakkan ke kedalaman bumi, menghasilkan lubang berbentuk manusia yang dalam. Si Hao terkejut. Dia dengan cepat memasuki lubang untuk mengejarnya. Dia tiba-tiba bergegas keluar 100 li sebelum dia menemukan Qi Daolin. Area terakhir runtuh, menguburnya di bawah tanah dan batu. Ada busa berdarah di sekitar mulutnya. Keadaannya cukup menyedihkan. Jubah Dao emasnya robek. Jika bukan karena seni 8 langit ke-9 yang melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia akan terbelah menjadi beberapa bagian. Sungguh tangguh, peti mati 3 dunia yang menakutkan. Layak menjadi harta tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno. Qi Daolin berkata sambil menghela nafas. Kemudian, matanya berbinar lagi, tiba-tiba tidak tampak sedih, malah bersemangat dan bergejolak. Saya merasakan master aura tertinggal. Ada jejak di dalamnya. Apakah ini pertanda tertinggal untukku? Aku akan sampai ke dasar ini. Tuan Dao, jangan ambil risiko lagi. Itu akan membahayakan nyawamu. Si Hao mendesak. Apakah menurutmu mata dan bulu mata Dao Master Qi ini kosong? Bagaimana saya bisa mengirim diri saya sendiri ke kematian saya? Jangan khawatir, saya tahu seberapa jauh untuk pergi. Kata Qi Daolin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan kemudian dia muncul sekali lagi di depan peti mati perunggu. Si Hao terkejut. Dia mengikuti. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari seberapa panjang jalur kultivasinya. Paling tidak, dia tidak bisa melihat ujungnya sekarang. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka berada di puncak? Bahkan orang tua ini terluka di sini. Tubuh Qi Daolin bersinar. Seni 8 surga ke-9 berputar lagi. Dia mendekati kuali tembaga. Itu mulai bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah berubah menjadi batu giok putih tanpa noda. Membuka. Qi Daolin meraung. Seni surgawi ditampilkan hingga batasnya, hanya memiliki kekuatan untuk menembus perlindungan dunia besar itu sendiri. Itu akhirnya membuat tutup peti mati sedikit terbuka lagi. Tanda peringatan guru. Dia merasakan gelombang kengerian. Dia merasakan jejak terfragmentasi yang hancur, membuatnya terkejut dan gemetar. Di kejauhan, Si Hao juga terkejut. Saat itu, betapa kuatnya penguasa aula tertinggi, secara tak terduga meninggalkan jejak di dalam 3 peti mati dunia. Kultivasinya dapat dianggap telah mengguncang masa lalu dan sekarang. Namun, Qi Daolin diledakkan terbang lagi, darah dengan panik menyembur keluar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar dampak yang akan mereka terima. Namun, dia tidak putus asa, kembali lagi dan lagi, terus-menerus mencoba membuka peti mati tembaga. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di jejak rusak yang ditinggalkan oleh penguasa lama itu. Pada percobaan ke-6,
dia akhirnya berhasil merasakan sepotong kehendak ilahi yang terfragmentasi. Datang, mereka datang, hanya ada kata-kata pendek ini. Mereka berubah menjadi simbol indera ilahi sebelum memasuki kepala Ki Daolin. Itu membuatnya merasakan semacam kengerian, keterkejutan, dan keputusasaan. Di kejauhan, Si Hao juga bisa merasakan fluktuasi emosi semacam ini. Dia juga melihat kata-kata kuno yang dihasilkan oleh indera ilahi yang pendek. Ekspresinya segera berubah, hatinya gemetar ketakutan. Makhluk tertinggi tua dengan pencapaian besar, jarang bertemu musuh sejak zaman kuno. Ini jelas merupakan keberadaan tabu yang tak tertandingi. Kultivasinya lebih besar dari Ki Daolin. Seseorang seperti ini secara tak terduga meninggalkan jenis kesadaran ilahi ini. Dia ketakutan, gemetar, merasa ketakutan dan putus asa. Apa artinya ini? Si Hao mulai menggigil dalam hati. Jejak rusak yang tertinggal ini, apa sebenarnya yang diceritakan kepada keturunannya? Ki Daolin gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makhluk tertinggi itu, meskipun dia hanya membantunya membangun fondasi, tidak pernah meninggalkan metode apapun untuknya, masih merupakan orang yang paling penting di hatinya, serta legenda yang tak terkalahkan di matanya. Namun, saat ini, bahkan makhluk tertinggi lama pun gemetar. Ini tidak terbayangkan. Dia mundur, terus mundur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia meninggalkan peti mati tembaga dan duduk di tanah untuk berpikir dalam diam. Mungkin hanya dengan menangkap keberadaan kuno yang selalu tertidur sejak zaman kuno, kita bisa belajar tentang segalanya. Si Hao berkata dengan cemberut. Itu karena makhluk tertinggi yang lama telah bertarung melawan istana abadi sebelumnya. Mungkin dia mengatakan beberapa hal saat itu, tetapi sekte itu tidak pernah membicarakannya. Hanya setelah waktu yang lama berlalu Ki Daolin membuka matanya. Cederanya juga sedikit lebih baik. Dia mengedarkan seni 8 langit ke-9 sebelum berkata, satu percobaan terakhir. Hong. 9 kerangka naga bersinar. Peti mati kuno perunggu terbakar seperti matahari keemasan, melepaskan kecemerlangan abadi, berkilau sampai hampir transparan. Hong. Ki Daolin terguncang sampai dia mundur selangkah, batuk darah di setiap langkah. Namun, peti mati perunggu menghasilkan perubahan aneh, terbuka dengan sendirinya. Pada akhirnya, sebagian kecil tutupnya terbuka. Tidak hanya Si Hao yang tercengang, bahkan Ki Daolin pun tercengang. Dia baru saja mencobanya untuk terakhir kalinya, namun perubahan semacam ini terjadi. Dia benar-benar akan membuka peti mati. Hujan cahaya melonjak, suci dan tidak ternoda, melonjak dari dalam peti mati itu. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar, berdiri di udara. Lupakan Si Hao, Ki Daolin bahkan merasa bulu-bulu halusnya berdiri. Hawa dingin menjalari tubuhnya dan kulit kepalanya bahkan mati rasa. Lapisan merinding menutupi tubuhnya. Ini terlalu mendadak. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Peti mati tembaga yang tetap diam selama puluhan ribu tahun. Seseorang benar-benar bergegas keluar dari dalamnya. Kecemerlangan melesat dalam puluhan ribu garis, menerangi masa lalu dan masa kini. Orang ini sepertinya berdiri tegak di atas sungai waktu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.